Ayah, silakan minum sup ini. Minum? Kenapa aku harus minum? 2 tahun yang lalu, jika bukan karenamu, sayangku kecil, apa aku akan terbaring di ranjang ini? Menantu sepertimu tidak pantas berada di keluarga Foster. Sebaiknya kamu segera menceraikan putriku. Kenapa kamu berpura-pura tuli? Keluar. Aku muak melihatmu. Keluar. Claire, mungkin kita harus menyewa perawat untuk ayah. Dia marah dan membanting barang lagi hari ini. Tuan Carter, kamu tidak bisa mengganti akta nikahnya sekarang. Masih ada 7 hari masa tunggu cerai. Cerai? Cerai apa? Istrimu sudah mengajukan kesepakatan cerai. Sekarang masih dalam masa tunggu. Itu tidak mungkin. Ini adalah tagihan rumah sakitnya. Tanda tangani saja di sini. Jadi, itu sama sekali bukan tagihan rumah sakit. Itu adalah permohonan cerai. Tuan, apa kamu mau membatalkan permohonan cerainya? Wah, bukankah itu menantu menumpang keluarga Foster? Katanya dia sangat memohon pada Nona Foster. Fred, aku tidak tahan melihatnya. Benar sekali. Ku dengar jika bukan karena dia dulu, ayah Nona Foster tidak akan lumpuh. Tepat sekali. Karena ini yang dia inginkan, aku akan mengabulkannya. Tuan, Tidak perlu. Dalam 7 hari, aku bisa mendapatkan akta cerainya. Benarkah? Trik pura-pura lumpuh ini sungguh sangat kejam. Si sayang itu tidak akan menyangka bahwa kakiku sudah lama bisa digerakkan. Tuan, jangan bicara begitu. Elias sudah bekerja keras merawatmu. Dia memang berutang padaku. Jika dia tidak melarang Claire menjawab telepon, apa aku akan lumpuh selama ini? Sungguh, surat cerai sudah ditandatangani. Kenapa? Dia belum pergi juga? Ini masih masa tunggu cerai. Selain itu, Selain itu apa? Jangan bilang kamu tidak bisa melepaskannya. Apa kurangnya Casey dibandingkan dia? ayah, aku punya rencana sendiri soal perceraian ini. Ayah istirahat saja. Baik, terserah kamu saja. Lagi pula, surat cerainya sudah ditandatangani. Jika dia mau menjadi pengasuh gratis, biarkan saja. Menipuku untuk menandatangani surat cerai. Dan pura-pura lumpuh untuk mempermalukanku. Selama bertahun-tahun ini, pengabdian tulusku pada keluarga ini ternyata sangat tidak berharga dan menyedihkan.
Halo, ini aku. Aku sudah memutuskannya. Iya. Sudah 2 tahun. Aku sudah melunasi semua utangku pada mereka. Bantu aku keluar dari sini. Semakin cepat, semakin baik. Ayah memecahkan 3 mangkuk hari ini. Dia bilang aku tidak seperhatian Casey Walker. Ayahku sudah sakit selama 2 tahun. Lalu kenapa jika emosinya sedang buruk? Bisakah kamu mengalah saja padanya? Mengalah padanya. Dia sengaja melemparkan ini padaku tadi. Cukup. Elias Carter, kamu tidak seperti ini dulu. Memangnya aku seperti apa dulu? Apa saat bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan untuk ayahmu, atau mengepel lantai sambil berlutut saat dia mengejekku sebagai anak baik? Kamu tahu kenapa ayahku terbaring sakit? Jangan diangkat. Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Jadilah penurut sebentar saja. Kamu begini setiap saat. Sudah berapa kali ayahmu pura-pura sakit? Jika kamu mengangkat telepon itu hari ini, kita selesai. Seandainya dulu kamu tidak menghentikanku dan melarangku mengangkat telepon itu, ayahku tidak akan terserang stroke tanpa bantuan siapapun hingga membuatnya lumpuh di tempat tidur. Aku berutang padanya. Aku sudah membanting tulang 2 tahun ini. Aku layak diludahi makanan olehnya. Aku layak diperlakukan pelayan oleh Casey Walker. Casey Walker akan pindah besok. Apa katamu? Ayah menyukainya. Dia hanya tinggal beberapa bulan. Setelah kondisi ayah stabil, dia akan pindah. Claire Foster. Aku pergi ke pengadilan hari ini. Petugas itu bilang, masa tenang perceraian kita. Tersisa 7 hari lagi. Dokumen yang kamu minta kutandatangani ternyata adalah surat kesepakatan cerai. Jadi kamu sudah mengetahuinya. Itu semua karena ayah mengancamku. Aku hanya ingin menenangkannya saja. Kamu tidak memberitahuku demi menenangkannya. 7 tahun kita telah bersama, dan aku bahkan tidak berhak tahu. Bisa berhenti bersikap seagresif ini? Sulit bagiku terjebak di posisi tengah. Satu-satunya menantu Foster hanyalah Casey Walker. Maafkan aku, Elias. Ayah memang sedang emosi. Tolong bersabar menghadapinya. Sungguh sulit bagiku terjebak di tengah. Ayah masih tidak menjawab teleponnya. Lalu, apa dia tetap datang ke pernikahan? Dia mungkin belum bisa menerima ini. Berikan dia sedikit waktu lagi. Elias. Ayahku sekarang sedang lumpuh. Maukah kamu berhenti bekerja untuk merawatnya? Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Elias, aku memohon padamu. Mengapa setelah bertahun-tahun kita bersama, siapapun atau apapun masalahnya, kamu selalu memilih untuk mengorbankanku? Claire Foster, apa kamu masih mencintaiku? Tentu saja, aku mencintaimu. Elias, jangan mempersulit keadaan bagiku.
Casey Walker akan menginap di sini. Istirahat sekarang. Tujuh tahun kita bersama, 3 tahun dalam pernikahan, akhirnya semua hanyalah gelembung belaka. Semuanya sudah dipindahkan ke dalam. Cepat masuk ke dalam sekarang. Kamu hanya berdiri saja melihatnya. Setidaknya tawarkan bantuanmu kepada kami. Ayah sudah keluar dari rumah sakit. Apa? Apakah kamu merasa terkejut? Dokter mengatakan bahwa Tuan Foster sedang pulih dengan baik. Beliau akan sembuh setelah banyak istirahat. Mulai hari ini, Casey akan tinggal bersama dengan kita. Dia lebih mudah untuk merawatku. Suka ataupun tidak suka, kamu harus menyetujui hal ini. Ayah, Elias sudah menyetujui hal ini. Akhirnya, dia mulai bersikap masuk akal. Casey, dengan begitu banyak kamar, mana yang kamu sukai? Ambil pilihanmu sendiri. Claire, aku ingin tinggal di dalam kamar tidur utama. Kamar utama dekat dengan kamar Foster, sehingga memudahkan aku untuk membantunya. Iya, benar sekali. Casey milik kita ini sangat penuh perhatian. Baiklah, aku akan pindah ke kamar tamu. Elias, Apa? Bukankah ini yang kamu inginkan? tapi kamu tidak seperti ini sebelumnya. Bukankah ini memang yang kamu inginkan? Terima kasih, Tuan Foster. Casey kurang menyukai foto pernikahan ini, jadi aku menurunkannya. Kita akan memasangnya kembali nanti. Mari kita makan dulu. Cobalah makanan yang ini. Ini adalah makanan kesukaanmu. Terima kasih, Claire. Berhentilah bersikap menyulitkan seperti ini. Kamu harus tetap makan. Dia tidak mengingatnya sama sekali. Pasien alergi makanan laut, mangga, dan juga kacang-kacangan. Untung kamu segera membawanya kemari. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan melewati malam ini. Sebaiknya kamu beristirahat sekarang. Elias, apakah kamu merasa lebih baik? Aku minta maaf. Ini semua adalah kesalahanku. Mulai sekarang, aku akan memisahkan apapun yang membuatmu alergi. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Iya, Claire, Casey sudah lama mengejarmu, dan dia tidak meminta banyak. Dia hanya menginginkan sebuah pernikahan. Jadi, kapan kita bisa mengaturnya? Tuan Foster, jangan menyulitkan Claire. Tidak apa-apa. Itu tidak boleh terjadi. Statusmu harus segera diresmikan. Ayah, Elias dan aku akan membicarakannya. tidak perlu dibicarakan lagi. Baiklah, lakukan saja hal itu. Tadi kamu berbicara apa? Aku sudah selesai makan. Selamat menikmati makanannya. Elias, Ayo, abaikan saja mereka. Mari kita makan saja. Baik, Paman. apa maksud ucapanmu tadi? Bukankah kalian akan menikah? Aku sudah menyetujuinya. Itu hanya untuk berpura-pura. Ayahku baru keluar rumah sakit. Aku tidak mau membuatnya sedih. Baik, lakukan apa maumu. Jangan merasa khawatir. Sebelum masa tunggu cerai berakhir, aku akan mencabut gugatannya. Bagus. Anak pintar,
Akhirnya, kamu bangun juga. Kenapa kamu hanya berdiri saja? Cepat bantu aku membasuh diri. Dulu, pada saat seperti ini, agar tidak menyulitkan Claire, aku membawakannya air panas, mengambilkan handuknya, berjongkok untuk menyeka wajahnya, memberinya pijatan, bahkan berlutut untuk memakaikan sepatunya. Tapi sekarang, Apa kamu tuli? bukankah Casey Walker pandai melayani? Biarkan dia yang melakukannya. Kamu. Paman Foster, aku akan merawatmu. Aku menyajikan teh dan air, membersihkan serta menyuapinya, dan melayaninya selama 2 tahun. Bahkan saat dia sengaja menyemburkan makanannya kepadaku, aku tetap tersenyum saat membersihkannya. Dan sekarang, Casey hanya menyeka wajahnya, namun dia terlihat sangat tidak sabar. Casey kita jauh lebih pengertian. Tidak seperti orang tertentu yang menumpang pada keluarga Foster namun tetap bersikap angkuh. Casey, kembali ke kamarmu. Menjauh dariku sekarang juga. Kamu sudah bangun? Kamu tahu tidak kamu hampir saja mati? Ayah pingsan dan koma karenamu. Casey Walker mendorongku. Bahkan sekarang pun, kamu masih memfitnah orang. Aku tidak memfitnahnya. Casey Walker mendorongku dan menjatuhkan ayahmu. Ayahmu mendorongku dari tangga. Cukup, ayah bilang kamu yang mendorongnya. Casey Walker melihatnya dengan matanya sendiri. Periksa rekaman videonya. Rekaman apa yang mau diperiksa? Casey Walker itu sangat polos. Mana mungkin dia menyakitimu? Kamu mempercayai semua orang, tapi tidak mempercayaiku. Suster, Ada apa dengan pasiennya? aku akan memanggil polisi. Apa kamu gila? Maafkan aku, dia mengalami gangguan mental. Dia menderita delusi penganiayaan dan merasa orang ingin mencelakainya. Claire Foster, jika kamu tidak mempercayaiku, setidaknya percayai polisi. Mohon maaf, suasana hatinya sedang tidak stabil. Aku akan membawanya berobat sekarang. Silakan lanjutkan pekerjaannya. Terima kasih banyak. Tunggu sebentar, Kamu harus membuat keributan ya. aku hanya ingin kebenaran. Kamu berpura-pura sejak kemarin hanya untuk membunuh ayahku dan menjebak Casey Walker. Elias Carter, kamu sungguh kejam. Claire, ayah sudah sadar. Beliau bilang Elias yang mendorongnya. Sudah kuduga. Bawa dia ke ruang kejut. Apa katamu? Sudah kubilang, bukan aku pelakunya. Claire, kaki Tuan Foster mulai membaik. Tapi setelah jatuh tadi, dokter bilang kondisinya memburuk. Jika Elias melakukannya lagi, Saatnya memberinya pelajaran. Mulai. Elias, kamu harus membayar kesalahanmu. Aku menanyaimu sekali lagi. Apa kamu mendorong ayahku? Claire, paman bilang jika dia tidak jera, dia akan mengulanginya lagi. Elias, begitu kamu mengaku, aku akan membawamu pulang.
lakukan lebih keras. Aku pelakunya. Aku pelakunya, aku pelakunya, aku yang mendorongnya. Harusnya kamu mengakuinya lebih awal. Kurung dia selama 2 hari. Biarkan dia menenangkan diri. Apa yang terjadi? Dari mana asal luka-luka ini? Claire, keadaan Elias sedang tidak baik. Mari membawanya pulang. Biarkan aku membantumu berdiri. Elias, sudah cukup. Ini hanya 2 hari. Jangan berlagak seolah Casey Walker berutang. Casey Walker, bawa dia pulang. Ayo Elias, kita pulang. Sungguh tidak tahu terima kasih. Besok adalah pernikahanku dengan Casey. Ini hanya sandiwara. Kamu mengetahuinya. Aku melakukannya demi kebahagiaan ayah. Aku akan mencabut surat cerainya. Tidak ada apapun di antara kami. Nona Foster, ini adalah setelan pernikahan baru yang baru sampai. Iya. Setelah mencoba semua ini, yang ini terlihat paling bagus. Claire, aku menyukai yang ini. Siapa yang menyuruhmu memakainya? Ayah membuatkan setelan ini sebelum wafat. Ini satu-satunya yang ada di dunia. Elias Carter. Claire, tapi aku sangat menyukai ini. Ini hanya sebuah setelan. Biarkan saja dia memakainya. Kamu mengerti arti setelan ini bagiku. Kita akan membuatkan yang baru lagi. Ukurannya sangat pas. Seperti dibuat khusus untukku. Elias, bagaimana menurutmu? Terlihat sangat pas. Kamu sengaja melakukannya. Kamu sengaja melakukannya. Elias Carter, kamu sudah gila. Aku tidak sengaja melakukannya. Elias, kenapa kamu mendorongku? Ini adalah benda terakhir pemberian ayah untukku. Aduh, sakit. Claire, aku sangat kesakitan. Pernikahannya diadakan besok. Berhenti membuat keributan di sini. Seharusnya dia yang bersama Nona Foster. Pengantin prianya bahkan bukan dia. Kasian sekali. Lusa nanti. Lusa adalah hari masa tunggu perceraian berakhir. Akhirnya aku bisa meninggalkan tempat ini. Meninggalkan tempat menjijikkan ini. Elias, akhirnya aku menikahimu.
Bagus, haha, luar biasa. Hei, bukankah itu mantan suami Nona Foster? Berani sekali dia datang ke sini. Katanya dia mengalami gangguan mental. Dia hampir membunuh Tuan Besar Foster. Ayo bersiap untuk bagian selanjutnya. Claire Foster, ini yang kamu inginkan kan? Aku akan memberikan keinginanmu. Hati-hati. Jangan berbicara. Apa yang kamu takutkan? Lagi pula, Elias Carter, dia akan mengetahuinya nanti. Diam. Menikah dengannya? Apakah kamu menyesalinya? Aku menyesal. Elias Carter. Kamu benar-benar orang malang. Halo? Semuanya sudah siap. Penerbangannya besok. Segera bersiap-siap. Baik. Casey. Ya? Senang? Aku senang. Elias Carter. Kami akan pergi beberapa hari. Kamu tetap di sini. Ganti semua spray kamar utama. Kamu mendengarku? Tuan, biarkan pelayan yang melakukannya. Tangan Elias masih terluka. Kamu mau pergi kemana? Hari ini akhir masa tenang. Aku mau ke pengadilan. Apa? Aku mengajak ayah dan Casey ke resort spa beberapa hari. Cabut gugatan cerai itu, ayah sedang senang. Aku mengajak mereka jalan-jalan sebentar. Semuanya akan normal saat kami kembali. Ya? Iya. Ayah, ayo pergi. Claire Foster, aku sudah selesai dengan masa lalu. Dan kamu, aku juga sudah selesai denganmu. Tuan, ini akta cerainya. Mohon simpan baik-baik. Kesepakatan pembagian harta sudah berlaku. Mantan istrimu sudah menandatanganinya. Kirimkan ke alamat ini. Bayar di tempat. Tuan Carter, Presiden Qin mengutusku mengantarmu ke bandara. Iya. Tuan Carter, ada yang kamu lupakan? Aku tidak melupakan apapun. Aku hanya membawa sesuatu yang kotor. Mari pergi. Oh, baik. Tempat pilihanmu ini sangat bagus. Jauh lebih nyaman daripada rumah. Haha. Ini, Paman. Usap wajahmu. Casey anak baik. Dia jauh lebih pengertian daripada orang lain.
Claire. Iya, Apa yang sedang kamu pikirkan? bukan apa-apa. Ayah. Ayah sudah berjanji tidak mencampuri urusanku dan Elias. Ya sudah. Aku tahu kamu masih memikirkannya. Setelah kakiku sembuh, aku tidak akan mencampuri urusanmu. Casey, Ya, mari pergi. baik. Kaki ayah hampir sembuh. Pernikahannya juga sudah selesai. Setelah kita kembali, semuanya akan kembali normal. Halo? Nona Foster, ada paket bayar di tempat. Membutuhkan tanda tanganmu. Apa ini? Aku tidak yakin. Ini di dalam amplop. Tinggalkan saja di depan pintu. Minta pelayan untuk menandatanganinya. Claire, kenapa kamu masih di sini? Casey, Iya, meskipun pernikahan itu sudah terjadi, Elias tetap menjadi suamiku. aku mengerti. Aku tidak akan menyulitkan Elias. Kamu sangat pengertian. Terima kasih. Karena aku mencintaimu, aku bersedia untuk bersabar. Ayo kita pulang. Aku perlu berbicara dengan Elias. Saat kamu melihat Elias nanti, jelaskan semuanya padanya dengan jelas. Dia seharusnya bisa mengerti aku. Elias. 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 Gimana Elias? Tuan Carter tidak pulang beberapa hari. Aku mengira dia sedang bersamamu di resor pemandian air panas. Dia tidak pulang? Nona, ini adalah sesuatu yang Tuan Carter kirimkan. Apa dia benar-benar tidak mencabut gugatan cerainya? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Hello. Nomor yang kamu hubungi sedang tidak aktif. Kemana kamu pergi? Itu tidak mungkin. Mungkin ini yang terbaik. Dia akhirnya mulai mengerti. Apa? Kemarin lusa, dia ada di depan pintumu, berdiri lama di sana sebelum dia pergi. Kemarin lusa? Menikah dengannya, apa kamu menyesalinya? Aku menyesal. Dia mengetahui segalanya. Paman Foster, tolong jangan mengatakannya. Ini semua kesalahanku. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahanmu? Dia orang terakhir yang pantas di keluarga ini. Jika dia tidak pergi, aku sendiri yang akan mengusirnya. Ayah? Sudah cukup. Beberapa hari ini, kamu dan Casey sudah menjalin hubungan. Elias Carter, biarkan saja dia pergi. Tapi... Apa? Apakah kamu lupa? Kamulah yang mengajukan perceraian itu. Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Sekarang, kamu hanya belum bisa menerimanya.
Kamu akan membaik dalam beberapa hari. Casey, antarkan aku pulang. Iya. Apakah aku benar-benar akan membaik dalam beberapa hari? Hari ini hari terakhir masa tenang. Pergi ke pengadilan. Oh, aku membawa ayah dan Casey ke resort spa selama beberapa hari. Pergi dan cabut permohonan cerai itu. Suasana hati ayah sedang baik. Aku akan menghabiskan waktu bersama mereka. Saat kami kembali nanti, semuanya akan kembali normal. Oke? Iya. Sikapnya sangat dingin. Apakah dia memang berencana menceraikanku? Perceraian? Apa ini benar yang aku inginkan? Apa ini pertama kalinya kamu mengunjungi kota selatan ini? Iya. Selama beberapa hari, Han. Adikku akan menemanimu berkeliling. Apa kamu merasa lapar? Haruskah kita mencari makan dulu? Berhenti melihatnya. Wanita seperti itu tidak sepadan. Menangis saja jika kamu mau. Kenapa kamu menahannya? Ponselnya. Berikan ponsel itu padaku. Cepat. Mulai hari ini, kamu sudah bebas. Iya. Halo, orang yang kamu hubungi sedang tidak bisa menjawab. Halo, orang yang kamu hubungi sedang tidak bisa menjawab. Silakan coba lagi nanti. Claire. Bagus kalau Elias Carter sudah pergi. Ini adalah yang terbaik. Lihat dia selama 2 tahun ini selalu bermuka masam, seolah semua orang berutang padanya. Ayah, apa aku salah bicara? Dia memang sangat pengertian. Dulu, aku seharusnya tidak melarangmu mengangkat telepon. Itu membuatku. Cukup. Ayah, silakan kembali ke kamarmu. Kamu bisa tinggal di tempatku sementara. Lagi pula, cuma aku dan adikku di sini. Saat aku bekerja, dia bisa menjagamu. Selamat datang, Elias. Kamu pasti lelah setelah perjalanan, Elias. Terima kasih. Oh, aku tahu kamu menyukai desain busana, sama seperti ayahmu. Aku menyiapkan area khusus untuk menjadi studiomu. Aku bahkan menyiapkan kuda-kuda lukis untukmu. Kakakku memberitahuku bahwa kamu suka melukis. Kuda-kuda lukis. Setelah menikah, Claire Foster selalu sibuk.
dan ayahnya butuh seseorang untuk merawatnya. Entah kenapa aku perlahan melupakan betapa dulu aku sangat menyukai melukis di atas kanvas. Sudah bertahun-tahun lamanya, sejak terakhir kali aku mengambil kuas. Masa lalu sudah berlalu. Mulai sekarang, kamu hanya milik dirimu sendiri. Abigail, terima kasih. Untuk apa? Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Rumah? Claire, kamu mau pergi kemana? Kamu tidak akan mencari Elias, kan? Mengapa repot-repot mencarinya? Tidak ada yang boleh mencarinya. Ayah, aku tidak sedang mencarinya. Aku hanya ada urusan di perusahaan. Begitu baru benar. Claire, kamu dan Casey sudah menikah. Kalian harus fokus menjalani hidup bersama. Berikan cucu agar aku bisa hidup tenang. Aku mengerti. Aku pergi sekarang. Casey, jangan khawatir. Elias Carter sudah pergi. Mulai sekarang, di keluarga Foster, tidak akan ada lagi orang yang akan menentangmu. Terima kasih, Tuan Foster. Elias Carter sudah pergi. Sekarang, Claire Foster akan menjadi milikku saja. Keluarga Foster akan berada di bawah kendaliku nanti. Tapi karena Elias Carter sudah pergi, mengenai masalah rehabilitasi itu, kamu harus membantuku. Rehabilitasi. Bukankah Claire mengatakan bahwa paman sudah bisa berjalan? Aku harus melatihnya agar pulih total. Kalau begitu, aku akan meminta Claire menyewa perawat untuk merawat paman. Pekerjaan mereka akan lebih baik. Orang bayaran memang bagus, tapi tidak sepeduli keluarga sendiri. Casey, kamu selalu sangat teliti terkait terapi fisikku. Aku harus mengandalkanmu. Aku mengerti. Sekarang, ambilkan obatku. Iya. Paman Foster, obatnya sudah siap. Casey, dulu Elias yang merawatku. Kamu belum terbiasa. Tidak apa-apa. Tapi karena dia sudah pergi, ikuti saja caranya bekerja untuk merawatku. Paman, itu adalah keteledoranku. Ini paman. Begitu baru benar. Baju baruku. Kenapa ini sangat panas? Ada apa denganmu? Apa kamu bahkan mengetahuinya? Dulu, Elias Carter selalu memeriksa suhunya sebelum berani membawakannya untukku. Maafkan aku, Paman Foster. Elias sudah lama melayanimu, jadi dia pasti lebih ahli. Lupakan saja. Lagi pula, kamu baru saja mulai. Kamu perlu waktu belajar. Tapi mulai sekarang, kamu harus lebih teliti. Aku tidak suka yang panas, dan yang dingin juga buruk. Nanti, semua makanan dan minuman harus berada pada suhu tepat. Apa kamu mengerti? Paman Foster, cuaca sangat tidak menentu sekarang. Menjaga suhu makanan dan obat bukan hal yang mudah. Jika Elias Carter bisa melakukannya, kenapa kamu tidak bisa? Aku bisa melakukannya. Cukup. Bersihkan lantainya, lalu bantu aku mengganti baju. Jangan membuatku menunggu lama. Tua bangka itu.
Aku berjuang masuk keluarga Foster, bukan untuk melayaninya. Sejak aku meninggalkan keluarga Foster, akhirnya aku memiliki kehidupan sendiri. Tidak perlu bangun tepat jam 6 pagi untuk menyiapkan sarapan. Tidak ada lagi teriakan Tuan Foster, dan tidak ada lagi Claire Foster. Apa rencanamu hari ini? Mau pergi ke pantai? Aku akan pergi ke pasar kain. Jas yang ayahku tinggalkan, rencananya akan aku perbaiki. Tentu. Dulu, ayahmu adalah desainer mode ternama. Dia meninggalkan satu hal terakhir ini. Ini layak untuk diperbaiki. Elias, kain yang kamu butuhkan, aku meminta teman untuk membawanya. Aku tidak bisa. Ini terlalu berharga. Ini bukan apa-apa. Sini, biarkan aku menunjukkannya. Aku akan mengambil air. Apakah adikku selalu berada di sekitarmu? Dia hanya datang mengantarkan berkas. Tidak. Gadis itu sudah menaksirmu sejak SMP. Ingat musim panas saat kamu menginap? Dia mengintip celah pintu setiap hari. Biar aku memberitahumu, jika kalian berdua bersatu, aku akan mendukungnya. Apa kamu merasa bosan? Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Aku tidak mengetahuinya. Lihat apa yang 7 tahun itu lakukan padamu di keluarga Foster. Elias, mentorku kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Dia tidak memiliki anak dan membutuhkan perawatan rutin. Apa kamu mau mempertimbangkan? Menjadi seorang pengasuh? Iya. Tidak mungkin. Elias akhirnya keluar dari neraka keluarga Foster. Kenapa dia harus melayani orang lain? Tapi mentorku orang yang baik. Dan Elias sangat perhatian. Itu akan berhasil. Tidak. Bagaimana bisa dia baik? Dia sangat pemarah sepanjang hari. Benarkah? Elias, kamu tidak pergi tanpa membawa apapun, kan? Jika kamu sedang kekurangan uang, bekerjalah di perusahaanku. Tidak. Hanya saja, setelah bertahun-tahun ini, aku sudah mulai terbiasa. Elias, tuanku adalah orang yang sangat baik. Aku akan membawamu untuk menemuinya. Ayo pergi. Tunggu. Oh, aku lupa memberitahumu. Tuanku adalah pimpinan Grant Group di Seaview, Christopher Grant. Begitukah? Mari kita pergi. Iya. Tuan. Hey, Abigail. Sudah berapa lama ini? Akhirnya kamu mengingat orang tua ini. Sama sekali tidak. Aku selalu memikirkanmu sepanjang waktu. Lihatlah, aku datang untuk memperkenalkan perawat padamu. Tuan Grant. Seorang perawat? Aku tidak membutuhkannya. Suruh dia pergi. Tuan, kamu selalu mengganti perawat setiap hari. Menambah satu lagi tidak akan masalah. Coba berikan Elias kesempatan. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak memiliki orang yang tulus menjagamu. Elias itu sangat hebat. Iya. Abigail, segalanya bergantung pada chemistry. Karena aku dan Tuan Lee tidak cocok, lupakan saja. Elias. Kamu menerima ini dengan baik. Maaf mengganggumu. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, Tuan Grant, aku sarankan kamu membeli tongkat baru. Ujung karetnya sudah agak aus, sehingga bisa mudah tergelincir. Hey, kamu baru di sini beberapa menit. Bagaimana kamu menyadarinya? Sudah menjadi kebiasaan. Ayo kita keluar. Tunggu sebentar. Kamu menetap dan mencobanya. Benarkah? Apa aku terlihat sedang bercanda? Apa yang kamu tunggu? Ambilkan aku tongkat baru. Ini.
Paman Foster, minum obat ini. Ini sudah dingin. Kamu sudah lama melakukannya tapi belum mempelajarinya. Kesalahan sederhana seperti ini, Elias Carter tidak akan pernah melakukannya. Aku bukan Elias Carter. Ayah, apa rasanya terlalu pahit? Aku membawakan permen untukmu. Paman, Elias memang jauh lebih teliti. Tapi, bagaimanapun, dia alasanmu menjadi begini. Sudah seharusnya dia melayanimu. Itu benar. Jika bukan karena dia, apa aku akan menjadi begini? Casey itu berbeda. Dia selalu berperilaku baik dan patuh. Dia pasti akan merasa sedikit kurang terampil pada awalnya. Lupakan saja. Tuangkan semangkuk lagi. Aku mengerti. Ayah? Ayah menyulitkan Casey lagi ya? Apa? Dia mengeluh kepada kamu? Aku mengira kamu sangat mencintai Elias Carter dulu. Saat aku memukulnya, kamu tidak berbicara sepatah kata pun. Sekarang Casey membicarakan sesuatu, dan kamu langsung menginterogasi aku. Bukan begitu. Ayah memecahkan 3 mangkuk hari ini. Dan mengatakan, aku tidak perhatian seperti Casey Walker. Ayahku sudah sakit selama 2 tahun. Apa salahnya jika dia mudah marah? Bisakan kamu memakluminya saja? Baik. Aku tidak pergi ke kantor hari ini. Ada masalah yang terjadi di perusahaan. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan arus kasnya. Keluarga Grant, pemegang saham utama kita, tiba-tiba menjual saham kita dengan murah. Dengan harga murah? Tapi ayah, jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk mencari alamat pimpinan keluarga Grant itu, Christopher Grant. Aku harus mencari cara mengunjunginya. Tuan, Elias. Semenjak kamu datang, gadis ini selalu mengunjungiku setiap hari. Dia sudah dewasa sekarang. Aku akan mengambilkan materi rapatmu. Silakan. Tuan. Gimana, Elias? Kamu mungkin sudah menakutinya. Jadi, dia hebat, bukan? Kamu ini, kerjamu memang biasa saja. Tapi penilaianmu terhadap orang sebenarnya cukup bagus. Tentu saja. Anak laki-laki ini, dia sangat jujur. Aku tidak mengetahui apa yang dipikirkan mertuanya. Anak sebaik ini dipaksa untuk meninggalkan rumahnya. Tuan Grant, ini materi rapatnya. Grup Foster itu, kudengar milik mantan istrimu. Ya. Untung saja. Kamu cepat bercerai. Kinerja grup mereka sedang menurun dan kas mereka menipis. Mereka tidak akan bertahan lama. Apa? Tidak terpikir. Untuk membantu? Tuan Grant, berhenti menggodaku. Aku hanya seorang perawat. Bagaimana aku bisa membantu? Kamu bisa membantu jika berbicara. Tuan, kamu memihak siapa? Tidak perlu. Antara dia dan aku, sekarang atau selamanya, kami hanya menjadi orang asing. Nona Foster, kapan pendanaan perusahaan kita akan dipulihkan? Jika berlanjut, perusahaan tidak akan bertahan. Kamu dengarkan dulu. Nona Foster, pelunasan tanah harus dilakukan sekarang. Jika tidak, kita akan kehilangan tanah dan uang deposit puluhan juta itu. Nona Foster, keluarga Shu dan Ma, membatalkan kerjasama. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Diam. Aku akan menanganinya. Semuanya keluar.
Kenapa kamu memaksakan diri bekerja lagi? Elias. Claire, kamu. Apakah kamu memimpikan Elias? Iya. Claire, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sampingmu. Terima kasih. Elias Carter. Kenapa setelah kamu pergi, mereka tetap hanya memedulikanmu? Terus semangat, Paman. Kenapa kamu duduk di sini? Kemari, bantu aku berdiri. Pelan-pelan, kamu menyakitiku. Kamu sangat rapuh. Kamu mengenal Elias Carter. Elias Carter. Elias Carter. Elias Carter lagi. Dia sangat hebat. Kenapa kamu tidak menahannya? Kamu ini. Berjalan lebih cepat. Kamu berjalan sangat lambat. Kamu ingin aku lekas sembuh? Anak itu dulu selalu pendiam. Meskipun aku melampiaskan amarah padanya, dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Apa itu benar? Tidak mungkin. Elias Carter itu hanya di bawah derajat keluarga kita. Casey mungkin belum terbiasa. Lakukan perlahan saja. Nanti akan membaik sendiri. Bukankah dulu kamu mengatakan bahwa kamu akan menjagaku? Aku mengerti. Ayo pergi. Ada apa dengan anak ini? Bukankah dulu dia selalu anak baik? Si tua bangka itu. Dia tidak benar-benar akan membuatku menjadi seperti Elias Carter dan membanting tulang bertahun-tahun, kan? Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk mengakhiri ini selamanya. Paman, hati-hati. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Casey memang selalu menjadi anak yang baik. Dia pasti 100 kali lebih baik daripada Elias Carter. Untung saja. Ayo pergi. Kamu sebaiknya berhati-hati, Paman Foster. Terjatuh seperti ini tidak akan benar-benar membunuhmu. Ah! Kenapa kamu melakukannya? Kamu Pak Tua, kamu pikir aku mau melayanimu? Karena Elias sudah pergi, Claire menjadi milikku. Sedangkan untukmu, kamu sudah hidup cukup lama. Sudah waktunya kamu berhenti. Claire, sesuatu telah terjadi. Tuan Foster. Tuan Foster terjatuh dari tangga. Ini semua adalah kesalahanku. Aku tidak sempat menangkapnya. Ayah? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ayahku bisa terjatuh dari tangga? Claire, ini semua adalah kesalahanku. Ayah bilang ingin berlatih tangga. Aku sedang memeganginya, tapi aku malah terpeleset. Dokter di ambulans mengatakan, Tuan Foster mengalami cedera kepala, dia mungkin tidak akan bangun lagi. Si tua bangka itu akhirnya akan segera mati. Kamu terlihat bahagia. Ada apa, Claire? Aku merasa sangat takut. Ini semua kesalahanku. Seandainya aku memegang Tuan Foster lebih erat, dia tidak akan terjatuh seperti ini. Aku merasa sangat bersalah. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Claire, kamu tidak menyalahkanku, kan? Casey memang selalu sangat perhatian.
Mungkin tadi aku salah menilainya. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Passion mengalami jatuh yang parah. Dia harus dipantau di ICU beberapa hari. Apa? Claire, jangan merasa terlalu sedih. Ayahmu pasti akan segera pulih. Perusahaan masih sangat membutuhkanmu. Kamu harus tetap kuat. Dulu, setiap kali aku merasa lelah, Elias akan melakukan segalanya untuk membuat perasaanku membaik. Kamu pasti merasa sangat lelah. Ini. Minum susu ini. Aku akan memberikanmu pijatan. Bagaimana? Terasa enak? Pijatanmu memang yang terbaik. Tentu saja. Aku mempelajarinya dari seorang spesialis. Nanti, aku akan menyiapkan air hangat, lalu kamu berendam saja. Kamu akan merasa jauh lebih baik. Tapi sekarang, ayahku terjatuh dari lantai atas, pendanaan perusahaan sudah habis, dan dia bahkan belum kembali menemuiku. Nona Foster? Nona Foster? Ada apa? Aku menemukan alamat Tuan Grant. Alamatnya ada di Seaview. Sudah menemukannya. Untung kita menemukannya. Perusahaan pasti punya cara menyelesaikan masalah ini. Nona Foster, kapan kita berangkat? Kita berangkat malam ini. Kita harus sampai sebelum besok. Claire, aku akan pergi bersamamu. Oh, lupakan saja. Aku menyerah. Aku menyadari kakiku. Memang, tidak akan sembuh. Kalau kamu tidak berlatih, mana tahu bisa sembuh. Aku memperhatikan. Kamu makin berani sekarang. Saat pertama kali datang, kamu sangat berhati-hati. Ini, minum air ini. Kamu satu-satunya perawat yang bertahan denganku selama ini. Sebenarnya, aku mengetahuinya. Ayahmu dahulu adalah seorang kepala desainer busana. Dan kamu cukup berbakat. Apa kamu? Benar-benar puas. Hanya menjadi perawatku? Itu sudah masa lalu. Pikirkan saja, kamu pasti mengerti. Air mandinya sudah siap. Kamu mau mandi? Iya, ayo. Ayo pergi. Claire, sepertinya ini tempatnya. Ini keadaan darurat, kita tidak punya janji. Jaga ucapanmu saat bertemu Tuan Grant. Iya, aku mengerti. Jangan khawatir, Claire. Elias, apa yang kamu lakukan di rumah Tuan Grant? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Apakah kamu sudah di sini selama ini? Aku bekerja sebagai pengasuh keluarga Grant sekarang. Seorang pengasuh? Elias, aku tahu saat kamu di rumah Foster, Paman Foster membuatmu tidak bahagia. Tapi, jangan merendahkan dirimu sendiri dengan bekerja sebagai pengasuh. Elias, aku belum menyetujui perceraian itu. Kalau kekurangan uang, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa memberimu uang. Nona Foster, entah kamu setuju atau tidak, kita sudah bercerai. Kamu baru saja memanggilku apa? Kamu tidak lupa, kamu yang mengajukan perceraian itu. Karena kita sudah bercerai, apapun yang kulakukan bukan urusan Nona Foster. Claire, sepertinya kemarahan Elias belum mereda juga. Elias, saat kamu pergi, banyak hal terjadi di rumah. Bisakah kamu ikut pulang hari ini? Sesuatu terjadi pada ayah lagi. Keluarga membutuhkanmu sekarang. Saat membutuhkanku, kamu baru mengingatku. Apa aku pelayan rendah? Keluarga Foster? Bukan itu maksudku. Cukup. Aku tidak ingin melihatmu. Jika tidak ada urusan lain, silahkan pergi. Elias. Elias, jangan terlalu percaya diri. Kami datang menemui Christopher Grant, Tuan Grant. Dia tidak menerima tamu hari ini. Silakan pulang. Aku tidak perlu menemui Tuan Grant. Tetapi hari ini, kamu harus ikut pulang bersamaku. Nona Foster, kamu sebaiknya tidak mengucapkan hal yang tidak berguna itu. Elias, bersikap sesulit ini tidak perlu dilakukan. Kamu melakukan semua sandiwara ini
hanya untuk membuat Claire datang mencarimu, kan? Apa maksudmu? Claire, coba pikirkan hal ini. Kenapa Tuan Grant berinvestasi di grup Foster selama bertahun-tahun ini? Dan kenapa Elias menjadi perawat Tuan Grant akhir-akhir ini? Dia sudah berubah pikiran. Elias, apakah itu benar-benar kamu? Pikirkan saja sesukamu. Jadi, semua yang kamu lakukan hanya untuk membuatku datang mencarimu? Sangat konyol. Cukup, Elias. Kamu sudah cukup bersenang-senang. Apapun yang kamu lakukan agar Tuan Grant menjual sahamnya, aku bisa merelakannya. Namun hari ini, kamu harus ikut pulang bersamaku. Claire Foster, atas dasar apa kamu mengatakan ini kepadaku? Kamu. Elias, aku memohon padamu. Berhenti bersikap keras kepala. Kembali saja bersama Claire. Kamu mengetahui betapa menderitanya Claire saat dia berusaha untuk mencarimu? Bisakah kamu bersikap lebih bijak dan berhenti menyulitkannya? Elias, bahkan Casey Walker pun memohon padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Banyak masalah terjadi di rumah. Ayah juga sedang di rumah sakit. Bisakah kamu bersikap lebih dewasa dan pulang bersamaku sekarang? Claire Foster, apa kamu mengetahui alasan aku lebih memilih menjadi perawat daripada harus kembali bersamamu? Karena hal ini, setiap kali sesuatu terjadi, selama dia mengatakan sesuatu, kamu selalu mempercayainya tanpa syarat. Di matamu, aku selalu menjadi pihak yang bersalah. Claire, tidak begitu maksudku. Aku tidak ingin kalian berkelahi. Elias, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Berusaha untuk mengadu domba Claire, dan aku? Cukup, Elias Carter. Kamu benar-benar tidak menyesal. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu yang lainnya. Casey Walker jauh lebih perhatian darimu. Seseorang bawa dia pergi. Claire Foster, kamu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Cepat, jangan biarkan dia menyakiti Claire. Claire Foster, dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut Tuan G mengetahuinya? Tuan Grant, memangnya kamu mengira dirimu siapa? Kamu hanya seorang perawat rendahan. Apa kamu benar-benar berpikir Tuan Grant akan membelamu, meski kamu bisa meyakinkan Tuan Grant untuk menarik investasinya? Lalu kenapa? Tanpa keluarga Grant, keluarga Foster tetap keluarga Foster. Dan tanpa keluarga Foster, kamu bukan apa-apa. Lanjutkan. Tidak. Claire, kamu tidak boleh berhati lembut. Dia harus diberi pelajaran. Jika tidak, dia tidak akan jerah. Bagaimana jika dia mengkhianatimu lagi? Aku melakukannya demi kebaikannya. Demi keluargamu. Claire Foster, apa ini yang kamu inginkan? Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh priaku di rumahku? Elias, apa kamu baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan Grant, kami dari grup Foster. Ini pimpinan kami, Nona Claire Foster. Kami bermaksud menjenguk Tuan. Tapi perawat ini terus menghalangi kami. Kami takut dia memiliki niat buruk. Jadi kami bertindak terlalu jauh. Beraninya Casey berbohong terang-terangan begitu? Claire Foster, mantan istrimu. Mereka datang menjengukmu hari ini, tapi malah bertemu denganku. Mereka memintaku untuk kembali untuk merawat ayahnya. Aku menolaknya. Lalu dia bersekongkol dengan Casey Walker untuk membawaku pergi secara paksa. Bukan seperti itu. Aku memintamu untuk kembali, tapi bukan untuk merawatku. Cukup. Kamu menerobos ke dalam rumahku tanpa janji dan menyerang stafku. Dan tepat di hadapanku, kamu berani menjebak Elias. Kalian semua benar-benar keterlaluan. Maafkan kami, Tuan Grant, karena ini keadaan darurat. Kami datang hari ini untuk berbicara padamu. Investasi grup Foster. Tidak mungkin. Kiamanen, bawa mereka keluar dari sini. Tuan Grant, soal penarikan investasi, apa karena dipengaruhi perawat ini? Aku mengetahuinya. Dia memang memiliki masa lalu dengan Nona Foster. Penarikan investasi diputuskan berdasarkan kinerja perusahaan. Itulah alasannya. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nona Foster, kamu sudah lama di dunia bisnis. Masa kamu tidak memahaminya? Jadi, ternyata memang bukan Elias. Tampaknya sekarang, grup Foster milikmu bodoh dari atas sampai bawah. Kamu tidak memiliki sopan santun.
Keputusanku menarik investasi adalah keputusan yang sangat tepat. Tuan Grant, kamu tidak perlu bekerja sama dengan kami. Tapi hari ini, suamiku harus pulang bersamaku. Suami, bukankah kalian sudah lama bercerai? Pergi dari sini sekarang. Jangan memaksaku. Memasukkanmu ke daftar hitam industri. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka dan usir mereka semua. Tuan Grant. Tidak, Elias. Tuan Grant, Elias. Ayo kembali bersamaku. Elias, Tuan Grant. Pantas kamu meninggalkan keluarga Cheng. Satu orang penuh perhitungan, dan yang lain hanya dipermainkan. Maaf sudah merepotkan. Pergi sekarang. Segera obati luka itu. Kalau Abigail melihatnya, dia akan menyalahkanku lagi. Nona Foster, perusahaan sedang kacau balau sekarang. Kita harus mencari solusi secepatnya. Sampaikan berita ini. Kurangi semua pengeluaran. Fokus pada operasional normal. Prioritaskan proyek-proyek yang masih berjalan, sisanya hentikan untuk sementara. Apa? Itu perkiraan kerugian setidaknya 90% proyek kita. Ini pukulan berat bagi grup Foster. Lakukan apa yang aku katakan. Claire, kalau bukan karena Elias kali ini, kita tidak akan menyinggung Tuan Grant. Mungkin perusahaan masih memiliki kesempatan. Apa hubungannya Elias dengan semua ini? Aku telah salah menilainya. Jangan mengatakan hal itu lagi. Aku mengerti. Aku hanya berbicara karena khawatir. Casey Walker? Sepertinya sudah lama kamu bukan lagi orang baik yang aku ingat. Berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dariku? Dokter, bagaimana kondisi ayahku 2 hari terakhir? Tuan Foster sangat beruntung. Setelah perawatan darurat dan observasi berhari-hari, dia akhirnya sudah melewati masa kritis. Bagus. Setelah sekian lama, akhirnya ada kabar baik juga. Dokter UGD tadi mengatakan bahwa Paman Foster mungkin tidak terbangun. Apakah hal itu benar? Ya, itu memang sebuah kemungkinan. Claire. Dokter. Jangan khawatir, Nona Foster. Itu hanyalah sebuah kemungkinan. Mengenai apakah dia akan bangun, itu bergantung pada kondisi pasien. Pasien saat ini sangat lemah. Dia butuh seseorang untuk merawatnya. Aku akan segera mencari perawat. Claire, izinkan aku menebus kesalahanku. Aku pasti akan merawat Paman Foster. Terima kasih, Casey. Claire, hanya ini yang bisa kulakukan. Dia tidak benar-benar mati sebelumnya. Kali ini, aku akan memastikan pria tua ini tidak akan pernah terbangun lagi. Claire, sudah? Pergilah dan segera mulai bekerja. Aku akan pergi merawat Paman Foster. Tolong antarkan aku ke ruang keamanan rumah sakit ini. Elias, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Hanya beberapa luka gores. Keluarga mantan istrimu sungguh gila. Elias, aku akan mengirimkan pengawal untukmu. Jika mereka berani mencoba lagi, aku akan menghajar mereka sebagai pelajaran. Aku akan menelepon mereka sekarang. Tunggu, jangan repot-repot. Tuan Grant, mengenai pertanyaan yang kamu ajukan, aku sudah mengambil keputusan. Apa kamu akan pergi? Nona Foster, rekaman pengawas rumah sakit untuk semua bangsal, ada di sini. Tolong tunjukkan rekaman dari kamar ayahku. Dasar tua bangka. Belum mati juga setelah itu, kamu terjatuh dari ketinggian itu. Bagaimana kamu masih hidup? Hah? Bukankah aku harus merawatmu? Apa kamu pikir aku akan menjadi seperti orang itu? Dan melayanimu? Mimpi saja. Apa kamu mengetahui betapa menyekamu setiap hari? Membuatku merasa jijik. Setelah kamu mati, warisan Foster akan menjadi milikku. Casey Walker. Ini sudah keterlaluan. Kenapa mereka memperlakukan orang tua begitu? Sekarang juga, tunjukkan rekaman saat ayah terjatuh dari tangga itu. Dari tangga?
Casey Walker. Semoga saja bukan kamu pelakunya. Hati-hati, Tuan. Aku tidak apa-apa. Mungkinkah aku benar-benar salah memahami Casey Walker? Jatuh seperti itu tidak akan membunuhmu. Ternyata memang benar dia. Memang benar itu dia. Kamu orang tua bangka, apa kamu pikir aku mau melayanimu? Sekarang, setelah Elias pergi, Claire sepenuhnya menjadi milikku. Mengenai kamu sudah hidup cukup lama. Kamu sebaiknya menyerah saja sekarang. Claire, ada sesuatu yang salah. Paman Foster terjatuh dari tangga. Ini semua adalah kesalahanku. Aku tidak bisa menangkapnya. Casey Walker yang mendorongku, dan aku menabrak ayahmu. Aku tidak mendorong ayahmu jatuh. Cukup, ayah bilang kamu mendorongnya. Casey Walker melihatnya sendiri. Periksa rekaman pengawasnya. Bantu aku memeriksanya sekarang. Rekaman Elias terjatuh dari tangga. Ternyata aku benar-benar salah paham pada Elias. Claire, Tuan Foster sudah siuman. Dia mengatakan Elias yang mendorongnya. Sudah kuduga. Bawa dia ke ruang kejut. Apa yang kamu katakan? Nona Foster, apa kamu mau menelepon polisi? Tolong salin kedua video ini untukku. Ayah. Claire, kamu sudah sampai. Aku. Claire, kenapa kamu? Casey Walker, beraninya kamu. Beraninya kamu melakukan ini pada ayah dan Elias? Claire, aku. Semua rekaman keamanannya. Aku sudah melihat semuanya. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Claire, aku tidak sengaja melakukannya, Claire. Berdoa saja agar ayahku baik-baik saja. Kalau tidak, kamu akan membayar dengan nyawamu. Bawa dia pergi. Aku sungguh tidak sengaja melakukannya, Claire. Ayah, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Casey Walker mendorongku. Dia sangat kejam. Aku mengetahuinya. Aku melihat semua rekaman keamanannya. Di mana Elias? Apa dia benar-benar pergi? Iya. Casey Walker hanya menjagaku beberapa hari, dan dia tega ingin mencelakaiku. Tapi Elias, dia bekerja keras tanpa mengeluh dan merawatku tulus selama 2 tahun. Sebenarnya, saat dia jatuh dari tangga, aku yang mendorongnya. Aku melakukannya untuk melindungi Casey Walker. Aku berbohong. Aku penyebab dia berada di ruang kejut. Elias, saat kamu mengaku, aku akan membawamu pulang. Tingkatkan intensitasnya. Itu aku. Itu aku. Aku mendorongnya.
Semua ini kesalahanku. Aku memaksanya untuk mengaku. Bukankah aku sudah menyuruhmu jangan banyak minum? Ini, minum sup pereda mabuk ini, nanti kamu akan merasa tidak enak badan. Berhenti mengomeliku. Berapa kali aku harus memberitahumu? Kamu itu laki-laki dewasa. Apakah kamu masih takut akan hal ini? Halo, nomor yang kamu hubungi sedang tidak aktif. Elias, aku pasti menemukanmu dan membawamu kembali. Meskipun kamu membenciku dan tidak pernah memaafkanku. Mengenai Casey Walker, atas semua luka yang dia timbulkan, aku akan membuatnya membayar semuanya lunas. Ayo kita mulai. Claire, aku mengetahui kesalahanku. Aku memohon kepadamu, Claire. 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 Elias dulu diikat seperti ini juga, menderita dalam kesakitan. Tapi saat itu tidak ada yang menyelamatkannya. Besarkan suaranya. Kurung dia selama 2 hari dulu, lalu hubungi polisi dan serahkan buktinya. Claire. Nona Foster, ayahmu pulih lebih baik dari perkiraan. Bekuan darah di otaknya sudah banyak diserap. Fungsi fisiknya juga perlahan mulai kembali normal. Terima kasih, dokter. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu mau pergi? Aku sudah meminta Brandon untuk menjagamu. Dia sangat profesional. Kamu mau mencarinya? Iya. Aku akan mencari Elias. Aku sudah terlalu banyak melewatkan waktu bersamanya. Baik. Aku sudah sering salah paham pada Elias. Aku ragu dia masih mau menemuiku. Elias. Kamu siapa? Aku sedang mencari Elias Carter. Kamu siapa? Aku istrinya. Dia sudah lama meninggalkan tempat ini. Dia pergi kemana? Aku tidak mengetahuinya. Sepertinya dia pergi bersama Nona Abigail Bennett. Nona Abigail Bennett? Iya, mereka bilang akan bekerja sama untuk membuka semacam studio. Tante, aku membawakan pakaian desain baru untuk guruku. Ternyata itu kamu. Rupanya itu kamu. Nona Foster, sedang apa kamu di sini? Aku sedang mencari Elias. Dia baik, kamu tidak perlu khawatir. Aku ingin menemuinya. Sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat. Bukan kamu yang berhak menentukan waktunya. Dia sibuk karena studionya baru dibuka. Dia sedang mempersiapkan sebuah kompetisi, karya miliknya. Kompetisinya? Kompetisi desain busana nasional. Apa dia tidak memberitahumu? Oh, benar juga. Kalian kan sudah bercerai? Antarkan aku untuk menemuinya. Tergantung apa dia mau menemuimu. Kamu pikir kamu siapa? Berani membuat keputusan untuknya? Karena dia memang tidak mau menemuimu. Sebab saat dia sangat membutuhkan seseorang, kakakku dan aku yang menemaninya, bukan kamu. Abigail, apa barang-barangmu sudah siap? Abigail. Elias. Ayo pergi. Elias. Jangan menyentuhnya. Elias. Aku sangat merindukanmu. Tunggu aku di mobil. Katakan saja,
jika ingin bicara. Aku mengetahui itu, Casey Walker. Dia yang sudah mendorong ayahku. Dia merencanakan semuanya. Aku melihat rekaman pengawasnya. Dia sendiri yang mengakuinya. Oh, Ayahku tidak keberatan lagi. Dia juga merindukanmu. Dan dia sedang rehabilitasi sekarang. Aku menyewa perawat terbaik untuknya. Elias. Bisakah kita memulainya lagi? Seperti saat sebelum kita menikah? Maafkan aku sebelum aku. Claire Foster. Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku harus berterima kasih. Kalau bukan karena ulahmu itu, aku masih di rumah Foster. Menjadi pelayan pribadimu. Pergi saja. Elias, bagaimana cara agar kamu memaafkanku? Aku akan berlutut dan memohon. Aku akan meminta maaf secara terbuka. Aku akan memberikan seluruh sahamku kepadamu. Claire Foster, apa kamu masih belum mengerti? Aku tidak menginginkan uangmu. Aku tidak menginginkan permintaan maafmu. Seperti ini. Tepat di sini. Ini tidak akan menyakitimu lagi. Elias. Sudah sangat terlambat. Apa kamu baik-baik saja? Elias, apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Apa kamu menyadari apa yang aku pikirkan saat menjahit setelan jas ayahku? Iya? Aku sedang memikirkan bahwa beberapa hal memang sudah rusak. Meskipun kamu menjahitnya kembali, bekas jahitannya akan selalu ada. Elias Carter. Kalian tinggal bersama? Kita hampir tidak pernah berpisah, dan kamu sudah tinggal bersama? Itu bukan urusanmu. Pergi sana. Claire Foster. Apa kamu baik-baik saja? Elias. Kita sudah bersama 7 tahun dan menikah selama 2 tahun. Kamu tidak pernah sejahat ini padaku. Sekarang, demi wanita penggoda itu, kamu memperlakukanku seperti ini? Apa kamu sudah gila? Sampai kapan kamu akan membuat keributan? Kalian tinggal bersama atau tidak? Lihat sekeliling. Ini rumah Abigail dan Andre Bennett. Aku hanya menginap di kamar tamu. Ada masalah dengan itu? Aku... Lupakan saja, ayo ke atas. Elias, kita perlu berbicara. Tentang apa? Tentang caramu menipuku menandatangani perceraian? Tentang ayahmu yang menyiksaku 2 tahun? Atau haruskah kita membicarakan hubunganmu dengan Casey Walker? Lalu kamu segera tidur dengannya? Elias, aku mengetahui aku sudah mengacau. Aku sebenarnya tidak ingin bercerai. Aku berniat untuk membatalkan gugatan itu. Lalu kenapa tidak kamu lakukan? Biar aku memberitahumu alasannya. Karena saat itu, kamu berpikir mendengarkan ayahmu jauh lebih penting. Karena kamu pikir aku tidak akan pergi. Karena kamu memang tidak terlalu peduli. Elias. Pergi saja. Berhenti menemuiku. Jangan pergi. Xuyan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Lepaskan. Aku tidak mau. Dia menyuruhmu melepaskannya. Kamu berani memukulku? Aku bilang, hentikan. Cukup, Claire Foster. Elias Carter. Kamu malah membelanya. 7 tahun kebersamaan kita tidak sebanding dengan pelakor yang baru kamu temui beberapa bulan lalu. 7 tahun? Bagaimana ayahmu memperlakukanku selama 7 tahun itu? Dan kamu hanya diam menonton
Sekarang kamu mau membicarakan perasaan? Aku lelah. 2 tahun terakhir ini sudah menghabiskan seluruh perasaanku padamu. Jangan datang mencari aku lagi. Menjauh saja jika hal ini terjadi lagi. Maafkan aku. Lagi pula ini tidak ada hubungannya denganmu. Elias, Ah, aku menyukaimu. jangan bergerak. Aku sedang membersihkan lukamu. Aku tidak hanya bersikap impulsif. Sejak masih sekolah menengah, aku sudah menyukaimu. Aku tidak mau membicarakan ini sekarang. Aku mengerti. Abigail, aku baru mengakhiri hubungan 7 tahun. Sekarang aku cuma mau memenangkan turnamen. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Aku mengetahuinya. Aku cuma mau memberitahumu. Aku bisa menunggu. Abigail, tolong ambilkan guntingnya. Sepertinya Claire Foster tinggal di sini. Dia tidak mau menjauh. Atas cara Casey Walker menyakitimu, aku sudah memberinya pelajaran. Bisakah kamu memaafkanku? Ada apa, Elias? Tidak ada apa-apa. Oh, omong-omong, aku sudah menyiapkan kain untuk karya perlombaan itu. Kita bisa memeriksanya besok. Apa kamu mempelajari desain? Tidak, tapi aku banyak melihat karyamu. Karyaku? Iya, waktu SMA dulu. Bukankah kamu selalu menggambar desain busana saat kelas seni? Sejak saat itu, aku tahu, kamu pasti akan menjadi seorang desainer yang hebat. Kamu mungkin tidak ingat, tapi dulu tubuhku agak gemuk, dan banyak orang merundungku. Kamu yang membelaku dan memarahi mereka. Sepertinya aku mengingat hal itu. Karena itulah, aku merasa kamu orang yang sangat luar biasa. Jadi jangan sedih karena orang tak berguna. Terima kasih. Aku datang. Kenapa kamu ada di sini? Apa Elias ada di sini? Dia tidak ingin menemuimu. Elias. Apa ada yang kamu butuhkan? Elias, aku membeli kain terbaik di kota. Rendah impor, satin sutra, sulaman tangan. Semua yang kamu inginkan. Semuanya ada di mobil. Oh, dan satu hal lagi. Toko utama di pusat kota itu. Aku membelinya untukmu. Untuk studiomu? Claire Foster. Apa kamu pikir aku membutuhkannya? Tidak. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Dengan uang? Elias, aku mengetahui kesalahanku. Aku sungguh menyadarinya. Aku akan memberikan segala keinginanmu jika kamu memaafkanku. Berikan satu kesempatan lagi, tolong. Tolong, satu saja. Lepaskan aku. Jangan mendorongku. Claire Foster, apa yang kamu lakukan? Kalau aku terluka, apa kamu akan peduli? Sudah selesai menggila? Aku hanya ingin kamu melihat seberapa besar aku benar-benar menyesal. Aku memberitahumu, meski kamu mati di sini hari ini, aku tidak akan menoleh sedikit pun. Claire Foster, hubungan kita sudah berakhir. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu baik-baik saja? Apa kita perlu pindah? Tidak perlu. Karena dia menemukan kita, berarti dia sudah memeriksa info kompetisiku. Biarkan saja dia menggila sesukanya. Ada apa?
Kamu benar-benar tidak peduli? Aku tidak peduli. Berikan aku 1 gelas lagi. Nona, kamu sudah minum banyak. Aku bilang, berikan 1 lagi. Elias. Nona, kamu baik-baik saja? Nona? Elias. Akhirnya kamu datang juga. Cepat, panggilkan ambulans. Elias. Ayah, kamu sudah merasa lebih baik. Kalau aku tidak datang, kamu pasti menyiksa dirimu sendiri. Ayah, di mana Elias? Apakah Elias datang? Aku baru saja melihatnya. Aku tahu dia tidak meninggalkanku. Benar kan? Claire, semua ini adalah kesalahanku. Kalau kesal, lampiaskan padaku. Jangan merusak kesehatanmu sendiri. Gimana Elias? Aku harus mencarinya. Aku hanya menginginkan Elias. Claire, sadar, Claire, Elias. Dia tidak akan kembali. Tidak mungkin. Aku akan mencari Elias. Dia sudah bersama orang lain. Apa yang sedang kamu katakan? Saat kamu sedang koma, Elias dan orang lain menjalin hubungan. Itu tidak mungkin. Aku tidak mempercayainya. Dalam acara semalam, penghargaan desain busana cahaya Bintang Rembulan Internasional, desainer ternama Elias Carter memenangkan emas lewat karyanya The Way Home. Selama beberapa tahun terakhir ini, aku mempelajari sebuah pelajaran. Cinta sejati bukan tentang pengorbanan dan ketahanan, melainkan tentang pertumbuhan bersama, rasa hormat, dan kebebasan. Karyaku terinspirasi oleh hal ini. Aku sangat beruntung karena telah bertemu wanita yang membuatku percaya cinta lagi. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Elias tidak mungkin melakukannya padaku. Elias, kumohon kembali. Aku salah, aku benar-benar bersalah. Ini adalah kesalahanku. Aku menghancurkan kebahagiaan seumur hidupmu. Elias, terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih? Terima kasih karena bersedia memberiku kesempatan. Apa dia mengetahuinya? Dia mungkin sudah mengetahuinya sekarang. Tidak menyesal? Bodohnya kamu. Aku tidak menyesal. Aku mendoakan yang terbaik untukmu, Elias. Meskipun orang itu bukan aku. Penerbangan menuju Islandia kini mulai memasuki pesawat.